kembali menjadi Menpora ya, Mas ya? Nanti Pak Prabowo akan mengumumkan. Pak Prabowo memberikan arahan kepada calon menteri. Pembekalan ya, ada pembekalan. Itu udah fix menjadi Menteri Kebudayaan? Pembekalan aja dari Pak Prabowo. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dilantik 20 Oktober 2024. Setidaknya 5 tahun ke depan, Indonesia memiliki pemimpin baru yang akan menjadi harapan baru bagi seluruh rakyat Indonesia. Biar kerja Presiden dan Wakil Presiden bisa lancar, tentu harus ada yang bantu, yaitu sejumlah menteri yang katanya jumlahnya lebih banyak. Beneran 46 kementerian. Second kabinet apa kompromi nih? Kalau jumlahnya makin banyak, gaji dan tunjangan buat mereka juga makin banyak dong ya. Terus pajak sampai hutang juga berpotensi bakalan tambah banyak juga dong. Saat 2 hari dilakukan pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Prabowo Subianto di Kartanegara, jumlahnya mencapai 100 orang lebih. Hari pertama sebanyak 49 orang, hari kedua bahkan mencapai 58 orang dengan komposisi sebagai menteri, wakil menteri, dan kepala badan negara. Wah, sebanyak itu beneran bisa bantuin kerja atau cuma balas jasa? Ada yang bilang jika sejumlah tokoh ini sudah diaudisi sejak lama. Bahkan sudah tanda tangan fakta integritas. Tapi tidak sedikit yang mengaku jika mereka baru saja dihubungi secara mendadak beberapa saat sebelum hari pelantikan. Kok kesannya terburu-buru ya kawan inilah. Tapi ya itu kan hak prerogatifnya presiden. Rakyat mah ikut aja, ya enggak? Sebelum kita kenalan dengan para pembantu Presiden terpilih Prabowo Subianto, kita perlu menelisik lebih dalam. Kenapa tokoh-tokoh itu yang dipilih lalu dipanggil untuk membantu Prabowo mengurus negara? Bukan mau curiga nih ya, karena banyak banget yang bilang jika Prabowo ngasih jatah hampir ke semua pihak yang mendukungnya saat Pilpres lalu. Mulai dari politisi, parpol koalisi, relawan, tim ses hingga loyalis. Tapi ya nggak masalah juga sih ya, walaupun jumlahnya banyak, asal bisa beneran kerja. Jangan nanti jumlah sebanyak itu cuma ngabisin kas negara, rugi dong. Pembahasan lain yang menarik diperbincangkan yaitu soal adanya sejumlah menteri di kabinet Joko Widodo Maruf Amin yang dipanggil oleh Prabowo dan diminta kembali untuk memimpin lembaga terkait. Padahal kan Pak Jokowi waktu itu masa jabatannya tinggal menghitung hari, tapi kok masih ikut andil? Gimana sih Pak Jokowi? Katanya nggak mau bikin keputusan strategis lagi, tapi masih aja pengen ikut-ikutan. Sebanyak 16 menteri di kabinet Pak Jokowi dipanggil ke Kertanegara. Ini membuktikan jika narasi keberlanjutan yang belakangan kita dengar terbukti pada peristiwa ini. Apalagi ada 2 kejadian pertemuan Prabowo dan Jokowi yang terlihat publik, yakni pertemuan di kawasan Senayan Jakarta dan di Solo Jawa Tengah jelang pemanggilan nama-nama pembantu di kabinet Prabowo Gibran. Kalau sudah begini beneran nggak cawe-cawe? Pak Prabowo memberikan arahan kepada calon menteri. Kembali menjadi Menpora ya, Mas ya? Nanti Pak Prabowo akan mengumumkan. Pembekalan ya, ada pembekalan. Itu udah fix menjadi Menteri Kebudayaan? Pembekalan aja dari Pak Prabowo. Visi pengarahannya kurang lebih adalah penyamaan frekuensi, membentukan tim building di antara kita untuk bisa saling mengenal pertama, kemudian bisa paham pandangan dan pemikiran serta arah kebijakan dari Presiden terpilih. Besarnya porsi kader parpol yang akan ditampung dalam kabinet Prabowo Gibran memunculkan kekhawatiran publik, yaitu terkait terjadinya kasus korupsi yang dilakukan oleh pembantu presiden di kabinet. Saat rezim pemerintahan Jokowi Maruf Amin, setidaknya 5 menteri tersangkut kasus korupsi. Sebut saja Johnny G. Plate, ex-menteri Kominfo, ex-menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, ex-menteri Sosial Idrus Marham, ex-menteri Sosial juga Juliari Batubara, dan ex-menteri KKP Edi Prabowo. Semua nama itu berasal dari kader parpol koalisi.
Konsep pemikiran Prabowo memecah kementerian seperti Kementerian Infrastruktur dan Perumahan Rakyat, Menteri Keuangan dan Penerimaan Negara, Menteri Pendidikan dan Ristek juga dinilai publik sebagai hal yang mubazir. Banyaknya nomenklatur kementerian dimungkinkan menimbulkan masalah baru, yakni adaptasi perubahan nomenklatur hingga konflik antar kementerian. Belum lagi terkait alokasi anggaran yang akan jadi lebih membengkak. Sehingga sangat memungkinkan ada pagu anggaran yang harus dikurangi hingga dipotong. Pilihan lain adalah ditambahnya penerimaan negara yang salah satunya sumbernya adalah pajak yang akan ditagih ke rakyat, atau opsi terakhir yang paling sering kita dengar yaitu dengan menambah utang. Apakah harus sebanyak itu? Nah, 16 itu. Orang begitu yang akan masuk Itu. di kabinetnya Pak Prabowo. Itu. Jadi itu juga yang kita tanyakan. Jadi Pak Prabowo nanti silakan menjawabnya dan mereka silakan menjawab dengan kerja. Ketika Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden, Pak Prabowo sudah dilantik, fenomenanya biasanya akan bergeser. Politik itu tidak ada yang ajak gitu ya. Politik itu adalah pertemuan dan pertentangan dua kepentingan. Oke. Hasil akhirnya adalah kompromi. Kompromi dari apa? Dari yang dipertentangkan dan dipertemukan oleh kepentingan. Oke. Soal ikut tidaknya Partai Nasdem dalam pemerintahan Prabowo Gibran juga menjadi tanda tanya. Menurut Sekjen DPP Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan jika keputusan untuk tidak bergabung dalam pemerintahan Prabowo tak berarti Nasdem keluar dari barisan koalisi. Hanya saja Nasdem akan bisa berbuat lebih banyak jika kadernya tak masuk dalam kabinet agar bisa kasih masukan dan kritik ke pemerintah. Terus nasib PDIP gimana? Nah ini momen yang masih ditunggu. Sampai berita ini dibuat belum kelihatan hilalnya. Kapan pertemuan Prabowo dan Megawati yang katanya bakal makan nasi goreng bersama. Soal keberadaan wamen atau wakil menteri juga menjadi sorotan. Meski dipastikan tidak semua kementerian akan memiliki wakil menteri. Namun tergantung pada tupoksi masing-masing lembaga. Tapi tetap saja ya, akan menimbulkan kekhawatiran baru, yaitu bertambah panjang dan ribet rantai birokrasi di sebuah lembaga. Ya enggak? Setelah dipanggil, ke seluruh tokoh ini digembleng dulu dengan sejumlah pembekalan di Hambalang sekaligus memastikan jika mereka yang terpilih siap bekerja demi negara. Ya, setidaknya kita tunggu saja ya kawan, inilah kerja 100 hari pertama Prabowo dan para pembantunya ini ngurus 275 juta rakyat Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah. Mau sejahtera atau sengsara tergantung kepemimpinan dan kebijakan mereka, pro rakyat atau tidak. Saya Restu Wulandari pamit dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi seru dan menarik di inilah.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.